Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita sore hari ini, hidup bersama dalam komunitas anak-anak Tuhan. Jadi kita perlu mengetahui dan menerapkan prinsip hidup bersama sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita sadar status kita adalah anak Tuhan ya. Kita tahu betapa istimewanya kita. Bapak Ibu adalah anak Tuhan, saya juga, dan mereka juga yang di sana, di luar sana ya. Bapak Ibu istimewa di mata Tuhan, dan saya juga, mereka juga. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka saya juga, mereka juga. Jadi kita semua ini adalah anak Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu kita berada di komunitas Kristen ini, dalam komunitas rohani. Kita tahu penting bergaul bersama anak-anak Tuhan tentu saja. Jadi kita akan bertumbuh, dimuridkan, mengalami perubahan hidup, juga karakter hidup menjadi seperti Kristus. Jadi kita akan sangat-sangat memperhatikan komunitas kita di sekeliling kita, karena kata firman Tuhan adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita datang beribadah, kita bergabung bersama dengan anak-anak Tuhan lain karena kita ingin mengalami Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara hidup bersama dalam komunitas rohani anak-anak Tuhan? Apakah nilai-nilai yang harus kita terapkan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara hidup bersama dalam komunitas anak Tuhan menurut Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca. Yang tercatat di Filipi 2 ayat 10 adalah pertama, mengenal dulu sifat Kristus. Ini poin pertama yang saya catat, yaitu dalam ayat pertama. Di dalam Kristus itu ada nasihat. Ya, kita tahu sendiri bahwa Roh Kudus itu adalah pemberi nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra di dalamnya dan belas kasihan. Jadi Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri penuh belas kasihan, penuh nasihat, penuh kasih. Jadi ini poin juga yang kedua dalam ayat 2 sampai 4, yaitu menerapkan nilai sebagai anak Tuhan. Nilai-nilai apakah itu? Yaitu pertama, harus ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan ya. Tidak mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri atau motivasi yang salah yang kita bawa di dalam kelompok kita. Kemudian tidak mencari puji-pujian, istilah kita ini makam puji. Jadi kita harus rendah hati dan saling memperhatikan kepentingan orang lain juga. Apakah kita sudah melakukan hal itu, yaitu termasuk memperhatikan kepentingan orang lain juga? Jadi di sini ada poin ketiga, yaitu mengadopsi pikiran dan perasaan Kristus. Teladan dari Kristus itu di ayat 5 sampai 9 yang adalah salah satunya kerendahan hati dan taat. Jadi itu adalah perasaan dan sifat Kristus, yaitu rendah hati dan taat. Jadi kita harus rendah hati dan taat. Kita harus mengikuti teladan Kristus. Dan kemudian poin yang keempat adalah mari kita membawa jiwa bagi Tuhan, bagi kemuliaannya, seperti bagaikan membawa anak-anaknya pulang. Itu adalah seperti membawa jiwa bagi kemuliaannya. Itu ada di ayat 10 ya. Dan kita akan membuat, maka di firman itu berkata, segala makhluk bertekuk lutut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Itu adalah cara kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan, hidup dalam Tuhan. Jadi Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini menjelaskan cara hidup kita bersama dalam komunitas anak-anak Allah. Jadi mengenal sifat Kristus. Kemudian 2, menerapkan nilai-nilai sebagai anak Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, mengadopsi pikiran dan perasaan Kristus. Dan poin keempat yang saya catat adalah membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami pergumulan dalam komunitas rohani? Saya rasa pernah ya. Dan bagaimana sikap hati kita saat itu? Bagaimana cara Tuhan menolong dan memberi jalan keluar bagi kita? Itu yang perlu kita renungkan hari ini. Maka kita akan mengetahui cara kita untuk hidup bersama dalam komunitas Kristen. Kita akan minta Roh Kudus yang akan menuntun kita seperti di Mazmur 23, pada air yang tenang, ke rumput yang hijau, supaya kita dapat hidup bersama
anak-anak Tuhan sesuai pikiran, perasaan, dan kehendak Allah yang akan menyempurnakan kita makin terus dibaharui sehingga kita makin menjadi seperti Kristus. Demikianlah firman Tuhan.